Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau membahas tentang tugas dari IS Application Project yang membahas tentang aplikasi penjualan karangan bunga di Proris Doi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Afandi. Nama saya Elsa Oktaviana. Nama saya Zepi Aga Poresta. Nama saya Almudi Kusuma. Akan menjelaskan bagian DFD-nya yaitu atau data flow diagram. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Draw.io atau website Draw.io untuk membuat desain DFD ini. Di sini di DFD level 0 ini ada satu proses dan 4 entitas, di mana ada proses sistem penjualan bunga dan 4 entitas, yakni ada entitas pegawai, entitas manajer, entitas pemimpin, dan entitas pembeli. Di sini proses sistem penjualan bunga menerima data informasi stok barang dan juga data harga barang dari entitas pegawai. Selain itu, entitas pegawai juga menerima data transaksi harian dan stok barang. Selanjutnya, ada entitas manajer yang menerima data laporan keuangan dan stok barang dari proses sistem penjualan bunga. Yang ketiga, ada entitas pemimpin yang menerima data laporan keuangan dari proses sistem penjualan bunga. Yang terakhir, ada entitas pembeli yang memberikan data harga, data barang, dan data bukti pembayaran kepada proses sistem penjualan bunga. Dan dia juga menerima data pembelian dan data pembayaran barang. Nah, untuk membuat lambang proses sistem penjualan bunga ini menggunakan lambang circle. Nah, kita seperti ini cara membuatnya. Nah, jadi cara membuatnya seperti ini. Nanti untuk menambahkan kata-katanya tinggal diklik 2 kali untuk menambahkannya. Seperti ini. Untuk lambang entitas sendiri yaitu menggunakan lambang rectangle. Tinggal kita tarik saja seperti ini dan ketik, misalnya ada entitas pegawai. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang lanjutan DFD level 0 tentang sistem penjualan bunga. Proses sistem penjualan bunga prosesnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proses stuk data. Stuk data dibagi menjadi 3 atribut. Yang pertama pembeli, yang kedua pegawai, dan yang ketiga manajer. Terus proses transaksi. Proses transaksi dibagi menjadi 2 atribut. Yang pertama pembeli dan yang kedua pegawai. Terus yang ketiga proses kelola laporan dibagi menjadi 2 atribut. Yang pertama pimpinan dan yang kedua manajer. Draw.io, yang pertama kita memakai circle. Untuk menambahkan tulisan kita klik 2 kali dan memasukkan tulisannya. Terus yang kedua kita memakai circle juga, sama seperti yang di atas. Dan yang ketiga untuk atributnya kita memakai ellipse. Untuk menambahkan kata-katanya double klik seperti contoh pembeli. Dan garisnya kita memakai directional connector. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan DFD level 2 proses 1. Ini cara buatnya menggunakan aplikasi Draw.io. Di sini memiliki 3 proses, yaitu yang pertama kelola data barang, dan yang kedua kelola pegawai, dan yang ketiga kelola transaksi. Di sini memiliki 3 entitas, yakni manajer,
manajer lagi dan karyawan, dan memiliki 3 data store, yaitu yang pertama persediaan barang, dan yang kedua karyawan, dan yang ketiga konsumen. Di sini proses kelola data barang, menerima data barang melalui manajer, dan juga kelola data barang mengirimkan data barang ke data store. Manajer juga di sini memberikan data penjualan ke kelola pegawai, di mana kelola pegawai nantinya akan memberikan data penjualan dan stok barang kepada karyawan. Dan manajer juga memberikan data penjualan dan stok barang. Dari karyawan selanjutnya mengkonfirmasi pembayaran melalui proses kelola transaksi, di mana entitas karyawan memberikan bukti pembayaran yang nantinya kelola transaksi akan memberikan barang atau bukti pembayaran kepada data store konsumen. Baiklah, di sini cara untuk membuatnya menggunakan Draw.io, dan menggunakan yang pertama menggunakan simbol circle untuk membuat prosesnya, untuk membuat simbol proses, dan yang kedua menggunakan reticle untuk membuat atribut, dan yang ketiga untuk membuat data store menggunakan partial recycle, dan untuk menghubungkannya menggunakan directional connector. Ini saya ingin menjelaskan tentang DFD level 2 proses 2. Di sini DFD level 2 proses 2 dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama 2.1P buat pembayaran, dan yang kedua 2.2 proses transaksi. Proses pembayaran dibagi menjadi satu entitas, nama entitasnya pembeli, dan data store-nya pembayaran barang, dan data store transaksinya barang dan bukti pembayaran. Lalu 2.1P buat pembayaran dibagi menjadi data store-nya ada karyawan, persediaan barang, terus dibagi menjadi 2, data barang dan karyawan mempunyai data barang. Terus data store konsumen membayar pembayaran barang ke proses buat pembayaran. Dan di sini saya ingin menjelaskan proses pembuatan DFD 2 proses 2 menggunakan Draw.io. Yang pertama menggunakan circle, dan yang kedua menggunakan rectangle, dan seterusnya menggunakan garis yang dinamakan directional connector, dan yang terakhir menggunakan garis 2 itu dinamakan partial rectangle. Selanjutnya saya akan menjelaskan DFD level 2 proses 3. Di sini terdapat 2 proses, yakni proses 3.1P pembuatan laporan, dan juga proses 3.2P pembuatan laporan transaksi. Yang pertama, data store persediaan barang memberikan data stok barang ke proses 3.1P pembuatan laporan, yang mana data laporan stok barang ini diterima oleh entitas manajer, yang selanjutnya entitas manajer ini juga menerima data laporan keuangan dari proses 3.2P pembuatan laporan transaksi. Proses 3.2P pembuatan laporan transaksi
menerima data barang dan data bukti pembayaran dari data store konsumen. Selanjutnya menerima juga data barang dan data harga dari entitas transaksi. Dan yang terakhir menerima data ID karyawan dari data store karyawan. Selanjutnya, proses 3.2P pembuatan laporan transaksi memberikan data laporan keuangan kepada entitas pemimpin. Untuk membuat DFD level 2 proses 3, yakni menggunakan yang pertama ada proses menggunakan lambang circle. Yang kedua, untuk data store-nya menggunakan lambang partial rectangle. Untuk aliran datanya menggunakan horizontal line. Dan yang terakhir untuk entitasnya menggunakan simbol rectangle. Ini saya akan menjelaskan IRD dari penjualan karangan bunga menggunakan aplikasi Draw.io. Yang pertama ada 6 entitas. Nah, yang pertama itu ada entitas pembeli memiliki 5 atribut dan 2 proses. Pembeli memiliki nama pembeli, ID pembeli, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dari entitas pembeli memiliki proses memesan ke persediaan barang. Persediaan barang memiliki 6 atribut, yaitu pertama ada nama barang, ID barang, harga jual, stok, kondisi, dan harga beli. Kemudian dari pembeli terdapat proses melakukan, yaitu melakukan sebuah transaksi. Nah, dari transaksi memiliki 4 atribut, yaitu atribut harga bunga, jumlah bunga, nama bunga, dan ID bunga. Kemudian dari transaksi memiliki proses masuk. Dari proses masuk itulah yang terjadinya kepersediaan barang. Nah, kemudian dari transaksi itu meliputi proses mengelola, yaitu mengelola karyawan. Karyawan itu memiliki 4 atribut, yaitu jenis kelamin, alamat, nama, dan NIP. Kemudian dari karyawan memiliki proses stok barang. Stok barang meliputi dari manajer. Nah, dari manajer memiliki 4 atribut, yaitu stok barang, data karyawan, nama, kemudian lab keuangan. Dari manajer itu memiliki proses lab keuangan yang terdiri dari entitas pemimpin. Dari pemimpin memiliki atribut lab keuangan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat database di PHP MyAdmin. Pertama, kita buka exam terlebih dahulu. Lalu kita aktifkan Apache dan MySQL. Jika udah aktif seperti ini, kita buka, kita cari PHP MyAdmin. Setelah login PHP MyAdmin-nya, di sini kita lihat database yang sudah dibuat. Progress doi, di sini ada admin web, kategori, daftar order, konfirmasi, news, pembelian, produk, dan statistik. Nah, untuk membuat database baru, kita tekan new, lalu di sini kita ketik database-nya. Misalkan pembelian. Nah, untuk ininya kita ganti collection, lalu kita create. Maka di sini akan tampil data pembelian. Di sini untuk menambahkan tabelnya, kita tekan tombol create table.
Sini dinamain kita buat produk. Sini kita isi lalu kita set. Maka jadi database dari pembelian ini ada folder produk, dan untuk menghapus database-nya langsung aja kita drop di sini. Kita tekan OK. Maka folder dari pembelian tersebut telah terhapus. Begitu juga dengan ingin menghapus dari database pembeliannya, langsung aja kita klik, lalu operation, scroll ke bawah lalu drop, tekan OK. Nah, jika selesai membuat atau menghapus database-nya, untuk memanggil database yang telah kita buat, langsung aja kita ketik di sini localhost / floris shop.doi.php. Jika sudah seperti itu, langsung aja kita enter. Nah, langsung masuk ke halaman tampilan dari webnya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari website aplikasi Floris Doi yang telah kami buat. Yang pertama itu, dalam codingan ini akan terdapat login awal, yaitu yang terdiri dari input untuk mengisikan akun berupa username, dan password. Kemudian disubmit lalu di enter. Lalu kemudian ini yang kedua ada tampilan detail, yaitu detail dari keseluruhan dari website tersebut setelah kita login. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari checkout pertama. Di sini kita lihat codingnya seperti ini. Di checkout ini nantinya akan membutuhkan kode barang, nama barang, gambar, harga, jumlah, dan total sub, ataupun nantinya bakalan ada diskon atau enggak gitu kan. Selanjutnya codingnya seperti ini. Ini bagian checkout untuk listnya dari checkout pertama tadi. Kita lihat codingnya seperti ini. Saya ingin menjelaskan tentang coding tambah kategori untuk menambahkan memesan karangan bunga di website nanti. Codingnya seperti berikut. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan coding terakhir tentang keranjang. Di sini codingnya seperti berikut. Dan juga coding keranjang ini berfungsi untuk misalnya kita membuka website atau aplikasi Floris Doi. Misalnya kita ingin membeli karangan bunga tersebut, kan di situ ada keranjang checkout. Nah, di situ kita bisa melihat barang yang ingin kita beli, terus alamat, harga, nomor telepon, dan sistem pembayarannya juga ada di keranjang tersebut. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tampilan
website aplikasi toko Floris Doi. Di sini pertama kita login dulu menggunakan email Facebook atau Google Gmail. Di sini saya menggunakan Google Gmail. Langsung ke otomatis pakai username, langsung namanya Alan Budi Kusuma. Terus tampil sesudah masuk tampilannya seperti berikut. Ada berbagai macam berbagai macam bunga, karangan bunga yang kita inginkan. Lalu di sini ada untuk mengisi request, misalnya request spesial, misalnya kita ingin request bunganya seperti apa. Di sini bisa memasukkan nama, email, handphone, dan requestan kita itu sesudah itu langsung dikirim. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita langsung untuk memilih jenis-jenis karangan bunganya. Di sini ada wedding, ada table flowers, ada standing flowers. Untuk weddingnya kita tampilkan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan bagian menu weddingnya, karangan bunga weddingnya seperti ini, dengan nomor-nomornya sudah ada sesuai kodenya. Ada harganya sendiri, ada yang 750.000 untuk wedding bunga pengantin, dan juga karangan ucapan selamat menikah harganya sekitar 1.300.000. Ada juga untuk wisuda. Selanjutnya ke kategori lainnya yaitu table flowers. Seperti ini tampilannya. Table flowers adalah karangan bunga yang biasa menjadi hiasan untuk ditaruh di meja-meja. Harganya sendiri mulai dari ada yang 140.000, ada juga yang harganya 850.000, sesuai dengan jenis bunga dan kebutuhan dari customernya sendiri atau keinginan dari customernya. Selanjutnya ada standing flowers, kategori yang terakhir. Seperti ini tampilannya. Standing flowers ini adalah karangan bunga yang berdiri, yakni untuk misalnya seperti tampilan berikut ini. Harganya sendiri ada yang bervariasi. Ini saya akan menjelaskan transaksi pembelian dalam karangan bunga di toko Floris Doi tersebut. Contohnya ini seperti ada customer pengen beli bunga untuk wedding, maka customer akan mengklik bunga tersebut seperti bunga yang dengan kode JKL09. Nah, di tampilan menu selanjutnya akan seperti muncul berikut, yaitu quantity, jumlah berapa yang akan dipesan dari customer tersebut. Lalu klik add to cart. Dalam add to cart akan bertampilan ke sebuah keranjang, yaitu jumlah yang akan dibelikan. Seperti jumlahnya yang tadi dibelikan 1, maka kita akan kurangi 1. Kemudian harganya menjadi 760. Kemudian kita view cart. Ke menu selanjutnya. Nah, dalam view cart tadi, di sini akan terjadi proses transaksi antara bunga yang akan dipesan jumlahnya 1 dengan harga 760, kemudian alamatnya, lalu di sini ada pembayaran yaitu PayPal, check out dengan PayPal. Tapi jika ada customer yang tidak mau pembayaran dengan PayPal, maka akan menghubungi ke nomor
free delivery yang ada di atas ini. Nah, seperti nomor call us now. Sekian dari tugas kelompok kami tentang website karangan bunga. Jika ada salah kurang baiknya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.